yang kedua kali. Sekarang mari kita berdoa untuk membuka ibadah pada pagi hari ini. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah memberkati kami ketika kami tidur sepanjang malam. Pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat, badan yang segar, dan kami sudah siap beribadah. Kami sudah memuji nama Tuhan, dan kami akan melanjutkan dengan bersama-sama nanti mendengar firman-Mu dan juga memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Ros. Tapi sebelum Tante Ros menyampaikan firman Tuhan, ayo adik-adik ya, kita persiapkan Alkitab kita, persiapkan hati kita supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Dan sebelum Tante Ros menyampaikan firman Tuhan, kita nyanyi dulu yuk. Baca kitab suci doa tiap hari. Ayo Kakak Martin. Memasuki bulan Desember yang katanya bulan penuh sukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menebus manusia yang berdosa. Nah, dengan penuh sukacita Tuhan senantiasa mengingatkan kita agar kita senantiasa saling mendoakan sesama. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi ini Tuhan berikan kesempatan buat kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar kami boleh menerima firman-Mu di dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, mulut bibir hamba yang penuh dengan dosa ini kiranya Engkau sucikan, kuduskan, biar setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir hamba hanya kebenaran
Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang firman Tuhan. Nah, kita akan baca terlebih dahulu firman Tuhan yang terambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, bisa mendengarkannya dari Tante Ros atau bisa minta tolong kepada kakak, mama, atau papa ya. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan yang terambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Yang demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh indah mengingatkan kita dan mendoakan sesama. Firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini supaya kita saling mengingatkan dan saling mendoakan. Karena apa adik-adik? Karena doa adalah sebagai nilai hidup yang utama. Atau bisa dikatakan, kita sering mengatakan doa adalah nafas kehidupan. Nah, di ayat 4 tadi dikatakan, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan penuh sukacita. Ketika kita mau mendoakan mama, papa, orang-orang yang kita kasihi, kita harus berdoa dengan penuh sukacita, dengan gembira, tidak dengan keadaan terpaksa. Nah, adik-adik, siapa yang senang bernyanyi? Oh, ternyata semua senang bernyanyi ya. Nah, kalau seperti itu, mari kita bernyanyi bersama-sama. Kali ini kita akan bernyanyi tentang berdoa. Nah, kita mau bernyanyi apa ya? Siapa tahu? Oh, semua tahu. Di doa ibuku, namaku disebut. Kakak Martin.
menyebut kita. Mereka selalu berdoa supaya kita menjadi anak-anak yang manis, supaya kita menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Bukan hanya ibu saja, ayah kita juga berdoa untuk kita. Kenapa adik-adik? Ayah dan ibu kita berdoa untuk kita. Ayo, siapa yang tahu? Karena ayah dan ibu kita sangat sayang kepada kita. Orang yang sayang bagaimana? Akan selalu memperhatikan, akan selalu mendoakan orang yang sangat disayanginya. Nah, adik-adik sayang juga enggak sama mama papa? Tentu sayang. Karena mereka engkau sayangi, patutlah engkau juga berdoa buat mereka, supaya mereka panjang umur, supaya mereka sehat selalu, demi apa? Mendampingi kita, seperti apa yang dilakukan oleh mama papa kita. Mereka berdoa buat kita, mereka sangat sayang kepada kita. Bahkan di dalam doanya mereka selalu meminta kepada Tuhan supaya kalian menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang hidup senantiasa penuh dengan kasih sayang. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita saling mengingatkan, saling mendoakan, saling mengasihi. Karena doa adalah nafas kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita bisa membaca seorang tokoh Alkitab, yaitu tadi, siapa namanya? Ayo, siapa namanya? Nah, Filipi ini tadi ditulis oleh siapa? Oleh siapa? Ayo. Oleh Paulus kepada jemaat di mana? Di Filipi. Nah, dia adalah seorang rasul utusan Tuhan. Paulus sangat sayang pada saudara-saudaranya yang ada di Filipi. Karena rasa sayangnya, Rasul Paulus sangat rindu untuk bertemu dengan mereka. Tadi firman Tuhan kita sudah bacakan betapa luar biasanya rindunya Paulus kepada saudara-saudaranya yang ada di Filipi. Rasul Paulus sangat rindu bertemu dengan mereka. Tetapi karena Rasul Paulus harus melakukan pelayanan di tempat yang lain, maka dia tidak bisa berkunjung dan bertemu dengan saudara-saudaranya di Filipi. Nah, oleh karena itu dia menulis surat kepada saudara-saudaranya di Filipi. Seperti yang kita baca tadi, dia begitu rindu ketika dia mendoakan saudara-saudaranya yang ada di Filipi. Dia dengan penuh sukacita, dia mengatakan agar kasih Kristus tetap berada di saudara-saudaranya yang ada di Filipi. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga rindu kepada teman-teman kita yang ada di Gereja Kristen Jawa Sokaraja. Kita rindu bertemu dengan mereka, kita rindu bercengkerama dengan mereka, kita rindu bernyanyi bersama mereka. Tetapi karena situasi dan keadaan seperti ini, kita tahan rindu kita. Kita saling mendoakan, kita saling mendukung, kita saling mengasihi. Kita boleh menyapa mereka lewat WA. Kita boleh menyapa mereka lewat chattingan, lewat udara. Kita boleh menyapa mereka dengan penuh cinta kasih yang daripada Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia rindu sekali, tetapi karena dia di penjara, setelah itu dia melakukan pemberitaan Injil di tempat lain, jadi dia tidak bisa bertemu dengan saudara-saudaranya di Filipi. Dia menulis surat. Sungguh indah tadi kata-katanya.
dia bersukacita, dia berbahagia karena Kristus, dan dia sangat rindu sekali kepada mereka. Adik-adik, walaupun tidak bisa berkunjung dan bertemu, Rasul Paulus tetap mengasihi saudaranya di Filipi. Rasul Paulus selalu berdoa untuk mereka. Siapa? Saudara-saudaranya yang ada di Filipi. Rasul Paulus berdoa supaya saudara-saudaranya yang ada di Filipi selalu bersukacita, diberkati Tuhan dan bertambah di dalam iman. Demikian juga kita. Mari kita saling mendoakan, mari kita saling mendukung, mari kita saling mengasihi supaya kita tetap berada di dalam iman kita kepada Yesus Kristus walaupun kita tidak bertemu. Doanya sederhana saja. Contohnya, Tuhan Yesus berkati teman-temanku yang ada di GKJ Sokaraja. Biarlah mereka selalu sehat. Biarlah mereka selalu senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan, tetap jaga iman kami agar kami semakin kuat di dalam Tuhan. Itu doa sederhana. Adik-adik, orang yang saling mendoakan, yang saling mengasihi, selalu memperhatikan dan tentu selalu mendoakan, seperti orang tua kita yang selalu mendoakan anak-anaknya, juga seperti Rasul Paulus yang selalu mendoakan saudara-saudaranya di Filipi. Tuhan Yesus juga mau mengajarkan kita supaya kita saling mengasihi, saling mendoakan satu sama lain seperti yang diajarkan Rasul Paulus kepada kita pada pagi hari ini. Adik-adik, apakah adik-adik juga sudah mendoakan orang yang mengasihi dan dikasihi? Dan terus, siapa sih yang mengasihi aku? Hello, yang mengasihimu banyak sayang. Ada mama papa, ada kakak adik, ada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin dalam satu rumah kita masih tinggal ada nenek, ada kakek. Mereka mengasihimu, mereka senantiasa mendoakanmu. Seperti lagu yang tadi, di doa ibuku, namaku disebut. Tidak hanya di doa ibu dan ayah, tetapi ketika kita juga mendengarkan doa eyang, opa, mereka juga mendoakan kita supaya kita menjadi anak-anak yang manis. Dan terus, siapa sih yang aku kasihi? Yang kamu kasihi. Mama papa ada, oma opa ada, eyang ada, kakak adik ada, saudara-saudara kita yang dekat kepada kita. Kita bisa mendoakan mereka. Kita berdoa kepada Tuhan supaya mereka senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kasih harus dinyatakan. Kalau kita mengatakan, aku mengasihi engkau, atau kita mengatakan mengasihi seseorang, kita harus melakukan tindakan yang membuktikan bahwa kita mengasihi orang tersebut. Salah satu wujud kasih adalah apa ya? Dengan mendoakan orang-orang yang mengasihi kita. Ingat, kita harus saling mendoakan. Contohnya tadi, kasih itu kita nyatakan di dalam kehidupan kita dengan tindakan. Dengan apa, Tante Ros? Kalau kita nggak bisa bertemu, kita bisa mendoakan mereka supaya mereka senantiasa beroleh sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 4 tadi dikatakan supaya kita senantiasa saling mendoakan dengan penuh sukacita, yaitu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Oleh karena itu adik-adik, mari kita lakukan. Ketika kita mendoakan mama papa, ketika kita mendoakan kakak adik, ketika kita mendoakan oma opa, ketika kita mendoakan eyang putih, eyang kakung, ketika kita mendoakan orang-orang yang ada di sekeliling kita, mari kita lakukan dengan penuh sukacita.
Kita iringi persembahan kita dengan menyanyi Aku Diberkati. Ayo berdiri dong semua sambil joget nih. Aku diberkati. Ayo Kakak Martin. 2 kali ya adik-adik ya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.